Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Safatunisa, NPM 182151062. Dengan dosen pembimbing lapangan, Dr. Randusdedi Nurjamil, Magister Pendidikan, dan Guru Pamong Ibu Imas Rosmiati, Magister Pendidikan. Ini adalah sebuah video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gradien garis yang ada pada materi persamaan garis lurus. Materi ini untuk SMP kelas 8 semester 1. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan lambang dari gradien. Gradien adalah kemiringan pada suatu benda atau pada suatu garis lurus. Nah, gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, untuk kegiatan 1, kita perhatikan gambar di samping ini. Gambar ini adalah sebuah gambar ranjang dan ada sebuah tangga. Nah, diketahui bahwa perubahan panjang sisi tegaknya yaitu 150 cm dan perubahan sisi datarnya yaitu 50 cm. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang pertama ini. Nah, dari grafik ini terdapat dua buah titik yang mana bila kita tarik garis akan membentuk garis seperti ini. Nah, ini dinamakan sebagai delta X. Lalu untuk gambar yang selanjutnya, ada dua buah titik juga yang apabila kita tarik garis akan menjadi seperti ini. Ini dinamakan sebagai delta Y. Nah, dalam koordinat kartesius, perubahan panjang sisi tegak itu sama dengan delta Y. Dan perubahan panjang sisi datar yaitu delta X. Maka, untuk mencari gradien adalah perubahan panjang sisi tegak dibagi perubahan panjang sisi datar. Atau delta Y dibagi dengan delta X. Nah, untuk menandai perbedaan arah kemiringan, kita sepakati nih bahwa jika arah delta Y itu ke atas, maka hasilnya adalah positif. Dan jika ke bawah, itu berarti negatif. Sedangkan jika delta X itu ke kanan, yang mendatar itu ke kanan, maka nilainya adalah positif. Dan jika ke kiri, itu berarti nilainya negatif. Nah, untuk kegiatan 2, kita perhatikan dulu grafik yang nomor 1. Terdapat dua buah titik yang melalui sumbu X dan sumbu Y, di mana titiknya itu adalah 3,0 dan 0,6. Jika kita tarik garis, kita sebut saja garis A, nah maka akan menghasilkan delta X-nya itu berarti 3. Nah, 3 berarti arahnya ke kanan, bebas ya, mau dari atas atau mau dari bawah. Berarti delta X-nya 3 ke kanan. Kenapa 3? Karena kita lihat tuh kotaknya. Sepanjang 3 kotak, berarti delta X-nya adalah 3, karena mendatar. Lalu untuk delta Y-nya, berarti ke bawah. Karena ke bawah berarti negatif. Berarti negatif 6. Maka negatif 6 per 3 berarti hasilnya adalah negatif 2. Lalu untuk grafik yang kedua, kita lihat nih delta X-nya. Berarti arahnya ke kiri ya, dari titik itu. Dari titik 0,4, berarti arahnya ke kiri, lalu ke bawah. Nah, berarti sama-sama negatif. Berarti negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 2. Lalu untuk grafik yang nomor 3, nah titiknya itu negatif 3,0 dan 0,4. Misalkan, kita akan mencari dulu delta Y-nya. Berarti arahnya ke bawah, yaitu negatif 4, dan ke kanan, berarti arahnya positif ya. Positif 3, berarti hasilnya adalah negatif 4 per 3. Lalu untuk grafik 4, kita akan mencari dulu delta X-nya, arahnya ke kanan, berarti positif 7. Dan lalu delta Y-nya itu ke atas, berarti positif 5. Maka hasilnya adalah 5 per 7. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan 3, yaitu menghitung gradien garis yang melalui titik pusat koordinat. Nah, berarti seperti apa? Kita lihat dulu nih, ada 4 garis yang salah satu titiknya itu melalui titik pusat atau 0,0. Nah, kita lihat dulu untuk garis E. Garis E ini
mengarah ke atas dengan titiknya itu 0,0 dan negatif 3,7. Berarti kita mencari delta X-nya itu ke kanan ya, berarti positif. Lalu delta Y-nya itu ke bawah, berarti negatif 7. Maka hasilnya adalah negatif 7/3. Lalu untuk garis F, kita berarti mencari delta Y dulu, ke bawah berarti negatif 6, lalu delta X ke kiri berarti negatif 4, maka negatif 6 per negatif 4, maka hasilnya 6/4 atau bisa disederhanakan menjadi 3/2. Lalu untuk garis H, kita akan mencari dulu delta X-nya, berarti ke kiri, berarti negatif 2 per delta Y-nya ke bawah berarti negatif 4, maka hasilnya negatif 4 per negatif 2, berarti hasilnya 2. Lalu untuk garis G, nah kita akan mencari dulu delta Y-nya, yaitu ke bawah berarti negatif 2, dan delta X-nya ke kanan berarti positif 5, maka hasilnya negatif 2/5. Nah, dapat disimpulkan bahwa gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan melalui satu titik X, Y adalah M sama dengan Y per X. Lalu untuk kegiatan 4, kita akan menghitung gradien garis yang melalui 2 buah titik. Nah, kita lihat dulu nih grafiknya. Untuk garis yang pertama adalah garis P, di mana garis P ini melalui sebuah titik 2,3 dan 5,7. Pertama-tama kita harus mencari dulu delta X-nya, atau mau dari delta Y juga boleh. Delta X-nya berarti ke kiri ya, berarti negatif 3 karena ke kiri. Lalu untuk delta Y-nya ke bawah, berarti negatif 4, maka hasilnya 4/3. Lalu kita lihat nih untuk gambar yang kedua. Oh, karena garis P ini turun dari kiri ke bawah, maka hasilnya positif ya. Nah, untuk garis yang kedua itu adalah garis Q, di mana melalui titik 12,1 dan 10,3. Nah, kita akan mencari dulu delta X-nya, berarti ke kanan, positif 2. Lalu delta Y-nya berarti ke bawah kan, berarti negatif 2. Maka negatif 2/2 sama dengan negatif 1. Nah, karena garis Q ini turunnya dari kanan dulu baru ke bawah, maka hasil gradiennya akan negatif. Lalu, untuk garis yang ketiga adalah garis R, di mana melalui titik negatif 2,3 dan negatif 7,5. Nah, pertama-tama, apa yang akan kita cari dulu nih? Oh, delta X. Berarti dari kanan ya, ke kanan arahnya berarti positif. Lalu delta Y-nya ke bawah, berarti negatif. Berarti negatif 2, maka hasilnya negatif 2/5. Lalu, selanjutnya, karena garis R ini arahnya turun dari kanan ke bawah, maka hasilnya negatif. Nah, lalu untuk garis yang S, ini melalui titik negatif 3,-2 dan negatif 7,-3. Nah, kita akan mencari apa dulu nih? Oh, delta Y dulu. Berarti delta Y dulu ke bawah arahnya, berarti negatif 1. Lalu delta X-nya ke kiri, berarti negatif 4. Maka gradiennya negatif 1 per negatif 4 adalah 1/4. Nah, karena garis S ini naik dari kanan ke atas, maka hasilnya positif. Nah, selanjutnya kita lihat nih garis yang T. Kok garis T kayak gini sih? Nah, garis T ini berarti arahnya sejajar dengan sumbu Y. Ya kan, sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita hitung nih garis Y ini melalui berapa kotak? Oh, ternyata 5 kotak. Berarti delta Y-nya adalah 5. Nah, sedangkan tidak ada garis mendatarnya, jadi cuma tegak aja garis T itu. Berarti delta X-nya 0, karena tidak ada yang mendatar. Nah, maka 5/0 itu adalah tidak terdefinisi, atau tidak mempunyai gradien. Lalu untuk garis U, kok ini mah mendatar, yang tadi tegak sekarang mendatar aja. Nah, berarti kalau mendatar aja, kita lihat nih, melalui berapa kotak? Oh, ternyata melalui 5 kotak juga, tapi kan mendatar, berarti yang diketahuinya delta X-nya yang mendatar. Delta Y-nya itu 0, karena tegak. Garis U ini hanya datar, berarti delta X-nya diketahuinya 5, tapi delta Y-nya 0, berarti 0/5 sama dengan 0, maka gradien dari garis U ini adalah 0. Nah, jadi garis yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya adalah 0.
seperti garis U. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak memiliki gradien atau tidak terdefinisi seperti garis P. Nah, maka kesimpulannya berarti gradien garis yang melalui dua titik atau x1, y1 dan x2, y2 adalah gradiennya sama dengan bisa dicari dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Nah, untuk contoh soal, kita akan mencari gradien garis melalui dua titik. Misalkan nih, tadi kan ada tuh garis P yang melalui titik 2,3 dan 5,7. Nah, sekarang kita akan mencari gradiennya dengan menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita misalkan X1-nya itu adalah 2, Y1-nya adalah 3, dan X2-nya adalah 5, kemudian Y2-nya adalah 7. Maka kita langsung substitusikan ke rumusnya. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, berarti 7 dikurangi 3 per 5 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 4 per. Nah, mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.